di Jakarta dua kata internal. Desa kita di Jakarta akan kali lagi jelas berkawan. Desa kita di Jakarta dua kata Surabaya. Ada di Nasdem. Ada lagi kita lanjutkan. Dapur bagi-bagi ini ya, membakar kalori. Karawala berpikirnya, dan ini penting. Yang kedua juga ada suasana berbeda. Jadi suasana berbeda di alam terbuka ini kita juga bisa menghirup udara yang lebih segar lagi. Jadi kalau di dalam ruangan kan AC. Yang ngerokok agak susah juga kan harus keluar. Nah kalau di sini ya selama tetangganya nggak terganggu, silahkan saja kan. Jadi ini bebas tapi sopan. Nah kakak-kakak semua, kita juga kemas dengan menghadirkan Kang Ega, nah, gitu kan. Jadi Kang Ega ini kita hadirkan sengaja buat hiburan. Kata Pak Surya ini, Pak Surya Ketua Umum. Bisa payu kasar untung jadi cilaka. Kulit kelir melecak kacau, abotas diputariku. Kita benar-benar berjalan ayo, para coklat kopi susu. Karena aku bertipu kurang, hidupnya jadi lupa. Undang bangga bisa undang dan tidak. Pokoknya mohon di baju. Ayo jalan saja. Jangan lelaki, jangan lelaki, asal lelaki, asal lelaki, asal lelaki, asal lelaki, asal lelaki. Asalale lale, asalale wa wa Cuando la hago quiero beber algo, esa porque haré que podemos la bisa karena kuat jika setan bukan dari jalur kesini daun lagi. Legislatif DPR RI dari Dapur 7 seperti apa tanggapannya? Jadi alhamdulillah hari ini kita konsolidasi khususnya Jabar 7 DPR RI meliputi Karawang, Kabupaten Bekasi dan Purwakarta yang insya Allah akan makin memperkuat akar-akar di baik DPC kemudian juga di DPD sampai seluruh pengurus di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta sehingga semakin solid, semakin kedepannya itu semakin siap untuk bertarung di 2024. Di 3-4 bulan terakhir ini persiapan apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Teh Tuti Yasin? Wah, kayaknya ini resep ini ya. Jadi yang pasti kita konsolidasi dari partai terus berjalan, terus kemudian juga dari masing-masing caleg mereka udah punya caranya masing-masing. Mudah-mudahan sesuai waktunya karena kan sekarang udah tinggal 113 hari lagi kalau nggak salah ya. Jadi dan waktu kampanye cuma 75 hari, mudah-mudahan efektif. Semuanya sekarang sedang bergerak dengan caranya masing-masing sampai ke tingkat saksi juga kita sudah siap, mudah-mudahan semua lancar. Teteh sendiri punya target berapa nih untuk suara Teteh sendiri? Baik di Kabupaten Karawang, Bekasi maupun Purwakarta tuh. Mudah-mudahan sesuai target di Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan 80.000, di Karawang sekitar mungkin 40.000 dan Purwakarta
Kemarin saya di-PR-in juga sama Ketua DPD tetap harus hajar Purwakarta. Mudah-mudahan bisa dapat sekitar 30.000. Mudah-mudahan. Bisa doanya. Pesan nih Teh bagi masyarakat Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Bekasi di 4 bulan terakhir menuju Pileg Teh. Pesan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, karena waktu semakin dekat, harap dipahami setiap peraturan dari KPU, terus kemudian juga dipelajari kembali apa yang boleh dan tidak boleh, dan dipahami seluruh caleg-calegnya, dikenali lebih baik lagi. Lebih baik kita teliti di sekarang daripada kita menyesal nanti. Karena penyesalan tuh selalu ada di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran, Oke, ya kan? siap. Cocok Teh. Semangat. Oke. Untuk Seluruh harapan masyarakat. kedepannya gimana Bu? Untuk harapan Ibu sendiri untuk kedepannya? Harapan ke depan mudah-mudahan hajat kita semua terkabul, hajat Partai Nasdem mulai dari presidennya, terus kemudian juga DPR RI, kemudian juga di provinsi dan kabupaten, semuanya sesuai apa yang diarahkan oleh ketum. Terima kasih Bu. Oke, sukses. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Partainya udah siap perang nih. Ya, ini awal ya. Kemarin kita Kamis yang lalu setelah pendaftaran calon presiden wakil presiden dari koalisi Nasdem, PKB, PKS ke KPU, Nasdem Jabar langsung konsolidasi dengan seluruh DPD se-Jawa Barat, caleg RI yang di dapil Jawa Barat dan provinsi. Kita konsolidasi terkait kemenangan, kita juga menyampaikan terkait dengan peta elektoral. Nah, turunan yang di Bandung itu sekarang kita turun ke dapil-dapil yang ada di Jawa Barat, minimal di 11 dapil, dan diawali dari dapil Jawa Barat 7, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Artinya memang kita sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin, selain soal kesiapan, dan kita lebih mempersiapkan lagi untuk menghadapi kompetisi, untuk menghadapi dalam tanda kutip peperangan 14 Februari yang akan datang. Di situ kita ingin menargetkan terkait dengan legislatif, karena seperti Ketua Umum sampaikan, Ketua Umum ingin secara Nasdem untuk legislatifnya minimal ada di 3 besar secara nasional. Kalau 3 besar secara nasional minimal, artinya di Jawa Barat harus ada dalam posisi 3 besar juga. Itu satu, baik RI-nya, provinsi maupun kabupaten kota. Tidak boleh ada satupun dapil yang kosong di semua tingkat. Yang kedua juga kita ingin memastikan terkait dengan kesiapan dan persiapan pasangan calon yang diusung oleh Partai Nasdem untuk di Jawa Barat. Kita ingin pastikan bahwa Mas Anies dan Caimin bukan hanya sekedar menang, tapi kita ingin menang mutlak di Jawa Barat. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan semuanya, termasuk dengan cara melakukan konsolidasi yang seperti malam ini kita lakukan. Ini Jawa Barat sendiri kan salah satu provinsi yang dikatakan sangat ketat ini persaingan, selain juga dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Secara konkretnya untuk Partai Nasdem sendiri untuk memenangkan pasangan Amin ini seperti apa Pak? Ya, pertama kita mempersiapkan agen-agen kita, orang-orang kita, saksi-saksi kita di TPS. Kita ingin memenangi TPS. Karena kita ingin memenangi TPS, karena kan basis kompetisi, basis pertempuran kan ada di TPS. Kalau di TPS menang, maka di desa atau kelurahan menang. Kalau di kelurahan menang, maka secara kecamatan kan menang juga. Menang di kecamatan artinya menang di kabupaten kota. Menang kabupaten kota, menang di provinsi. Dan itu mencerminkan kemenangan di tingkat nasional. Nah, karena itu Nasdem dengan koalisi yang lain seperti PKB dan PKS serta relawan ingin memastikan bahwa kita ingin menang di TPS secara mutlak. Nah, karena itu kita akan menyiapkan sebanyak mungkin kader-kader partai yang tergabung di koalisi maupun yang ada di relawan untuk menguasai TPS. Nah, ini strategi kita. Jadi kita ingin membuat tim atau networking jaringan itu yang terstruktur, sistemik dan masif. Artinya masifnya itu di tingkat TPS. Ini yang sedang kita lakukan. Dan yang kedua tentu untuk bisa memastikan Nasdem koalisi. Karena sebenarnya ujung tombak dari
suara atau dari pemilih itu ada di tingkat bawah, sehingga kami akan terus melakukan konsolidasi dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat TPS. Karena sebenarnya target itu yang akan kami lakukan sesuai dengan instruksi Ketua DPW agar kami menyiapkan infrastruktur sampai ke tingkat TPS untuk memenangkan pertama tentu Pilpres, yang kedua untuk memenangkan Pileg khususnya di 2024 mendatang. Gitu. Itu kalau di Karawang sendiri melihat dukungan terhadap pasangan Amin itu seperti apa hingga saat ini? Di Karawang tersendiri sejauh ini kami disampaikan tadi oleh Ketua DPW juga cukup baik, antusias masyarakat terhadap pasangan Caimin dan Pak Anies ini atau Anies Caimin ini sangat positif. Kenapa? Karena banyak orang relawan lalu juga simpatisan itu lebih antusias untuk memilih, bahkan cenderung mereka melakukan gerakan-gerakan politik yang bisa membantu kemenangan Anies Caimin di tiap desa pelosok, dan memang di tiap TPS kami akan upayakan ke arah sana. Artinya memang target yang ditetapkan itu dilihat sebagai sesuatu yang realistis. Realistis. Kami tadi disampaikan bahwa kami akan melihat berdasarkan data yang sudah kami peroleh saat ini disampaikan oleh DPW tadi. Oleh karena itu ini menjadi kerangka acuan kami DPD untuk melakukan konsolidasi ke tingkat bawah dengan berbasis data tadi. Sehingga kami sudah mengantongi kecamatan dan desa mana yang dinyatakan bahwa Anies di situ cukup lemah. Nah, di situ perlunya partai untuk bisa meningkatkan daya dongkrak, untuk bisa meningkatkan efek elektoral yang bisa meningkatkan kemenangan Anies di tiap kecamatan dan desa yang dianggap lemah di Karawang itu sendiri. Itu yang perlu kita lakukan. Purwakarta sendiri. Nah, untuk Purwakarta ini Pak Lutfi. Boleh? Siap. Gimana tadi kalau misalkan mendakapi target yang ditetapkan oleh Ketua DPW? Yang pasti kami sebagai kader tentunya sangat siap dengan apa yang ditargetkan, karena memang hari ini pun kita lihat survei dari data yang ada, trennya memang Purwakarta terus meningkat, dan tentunya kami tidak akan pernah puas diri melihat hasil survei yang trennya terus meningkat. Saya juga memerintahkan kepada seluruh struktur Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kerja-kerja politik kita sampai dengan tingkat TPS. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Kakak Ketua DPW Kang Saan Mustafa, bahwa kami akan memperjuangkan menang di TPS, bukan menang di dunia maya, tapi kita akan menang di TPS. Jadi kita akan bangun infrastruktur politik sampai dengan tingkat TPS, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih. Lanjut.